Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazriah Awalia, kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis teori belajar dan mengajar motorik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Sebelumnya, yang pertama yaitu mengenai motorik. Apa itu motorik? Motorik berasal dari kata motor yang artinya yaitu suatu dasar biologis atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Dengan kata lain, gerak atau dalam bahasa Inggris movement adalah kulminasi dari suatu tindakan yang didasari oleh proses gerak motorik. Menurut Hurlok dalam Muryani, perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Dapat disimpulkan bahwa motorik adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Lalu terdapat berbagai jenis gerak motorik. Yang pertama yaitu gerak refleks, lalu gerak terprogram, gerak motorik halus. Apa saja itu motorik halus? Yaitu menulis, merangkai, melukis, berjinjit, dan sebagainya. Setelah motorik halus pasti ada gerak motorik kasar. Apa itu gerak motorik kasar? Contohnya itu seperti berjalan, merangkak, memukul, mengayunkan tangan. Lalu yang sering atau banyak dipelajari yaitu gerak tangan menggenggam atau menjepit. Kemudian koordinasi antara gerak berbagai anggota tubuh pada seperti olahragawan, penari, pemain alat musik, dan pengendalian gerak motorik. Setelah membahas motorik, selanjutnya yaitu teori belajar dan mengajar. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Jadi, apabila seseorang telah belajar, maka dapat dianggap dapat merubah perilakunya seperti apa yang dia pelajari. Sedangkan teori belajar menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Hamzah pada 2006, menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan peserta didik. Ciri-ciri perubahan perilaku menurut Moh Surya pada 1997 yaitu yang pertama perubahan yang disadari atau disengaja, yaitu apabila seseorang setelah belajar mereka menyadari bahwa perubahan tersebut dihasilkan oleh hasil belajarnya. Selanjutnya itu perubahan fungsional, lalu perubahan kesinambungan, selanjutnya perubahan yang bersifat positif. Yang kemudian yang kelima yaitu perubahan yang bersifat aktif, yaitu seseorang ketika setelah belajar akan aktif atau giat mencari ilmu yang selanjutnya. Kemudian yang keenam yaitu perubahan yang bersifat permanen, lalu perubahan yang bertujuan dan terarah. Kemudian yang kedelapan yaitu perubahan perilaku secara keseluruhan. Selanjutnya tujuan belajar. Apa sih tujuan belajar? Belajar yaitu bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri, diantaranya yaitu tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, pengertian mengajar.
Setelah belajar yaitu ada mengajar. Mengajar adalah aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa sehingga terjadi proses belajar. Di mana sih proses mengajar itu biasa terjadi? Yaitu seperti di sekolah, di mana guru menyalurkan ilmu kepada siswa-siswanya agar siswanya dapat mengerti pembelajaran atau materi yang diterangkan. Menurut Nasution pada tahun 1982 mengemukakan bahwa kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan mengajar. Tujuan mengajar yang pertama yaitu mengajar memberikan pengetahuan dan konteks pendidikan. Ilmu pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan eksak dan non-eksak. Yang pertama yaitu ilmu eksak, yaitu ilmu yang membutuhkan logika, perhitungan, dan keterampilan analisis yang kuat seperti matematika, fisika, dan kimia. Ilmu pasti ini cenderung memaksimalkan otak kiri. Selanjutnya setelah ilmu eksak yaitu ilmu non-eksak. Apa itu ilmu non-eksak? Ilmu non-eksak yaitu ilmu yang membutuhkan teori, pemahaman, dan ingatan yang kuat, seperti bisnis, seni, bahasa, dan sebagainya. Tidak seperti sains yang eksak. Sains eksak ini membutuhkan kinerja otak kanan. Selanjutnya yaitu mengajar melatih pola pikir. Mengajar melatih pola pikir yang pertama yaitu pengetahuan. Guru mengajar di tingkat ini dengan menyampaikan fakta kepada muridnya, yaitu guru menyampaikan ilmu sesuai fakta yang disajikan melalui buku tanpa melebihkan atau menguranginya untuk kebutuhan pribadi. Selanjutnya itu pemahaman. Di tingkat ini guru mulai mengembangkan teknik mengajar untuk siswa yang mereka ajar. Lalu penerapan. Guru memberi siswanya untuk bentuk kegiatan dalam proses pembelajaran, yaitu penerapan, di mana setelah pemahaman dan pengetahuan itu diberikan, maka ada siswa-siswa akan menerapkan apa yang diajarkan. Selanjutnya itu analisis. Guru dapat menjelaskan berbagai kemungkinan dan hubungan yang berbeda suatu materi dan pembelajarannya. Yang terakhir yaitu tingkat kreatif, yaitu guru tidak hanya membuat siswa memikirkan masalah, tetapi juga kemungkinan mereka untuk menghasilkan ide, konsep, atau pekerjaan yang baru, di mana guru akan membiarkan murid-muridnya mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswanya tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.